Ya, Anda masih bersama kami dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Wali Kota Depok, Bapak Idris. Pak Idris, terkait dengan pelaksanaan PSBB yang akan dilaksanakan atau diberlakukan hari Rabu nanti, ini apakah PSBB Kota Depok ini akan sama seperti PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta, Pak Idris? Ya, mirip. Memang wacananya dari awal konsep Jabodetabek ini harus satu. Sehingga pembatasan kendaraan misalnya itu harus sama. 50% per kapasitas misalnya itu harus sama. Baik roda 2, roda 1 maupun kereta api. Kalau tidak sama ini akan mungkin masalah. Makanya kita sinergikan dan apa yang sudah diterapkan di Jakarta kita masukkan poin-poinnya untuk bisa disetujui oleh Pak Gubernur. Ya seperti termasuk juga checkpoint. Apalagi kita tahu bahwa TNI Polri kita diantara juga garda terdepan dalam hal pemantauan lalu lintas di checkpoint. Ada 22 checkpoint ini, mereka juga ikutnya kan ke Polda Metro dan juga Kodam Jaya, ya kan ke Jawa Barat. Makanya ini diserahkan operasionalnya, taktis-teknisnya ke kita oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Seperti itu. Ya, Pak Idris, terkait dengan pelaksanaan PSBB ini kan di Jakarta ini sudah hari keempat, namun pelaksanaannya ternyata tidak terlalu efektif karena masih banyak warga yang berkumpul begitu. Nah, seperti apa nanti pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Depok untuk pelaksanaan PSBB ini? Makanya yang kita berdayakan, hari ini kita koordinasi, kita kuatkan tentang dari kampung siaga. Ya walaupun memang kita tidak menafikan kapasitas dan kemampuan dari penanggung jawab dan pengurus dari kampung siaga ini tidak sama ya, kapasitas itu berbeda-beda. Makanya kita merekrut relawan dari masyarakat. Misalnya kita merekrut ada beberapa lembaga yang memang nuansanya dia kerja keswadayaan. Ya ada tiga lembaga kalau tidak salah ikut serta dalam memberdayakan kampung siaga agar tugas-tugasnya itu efektif. Seperti penyamaan persepsi juga sudah kita lakukan. Yang sebelumnya berbeda-beda. Ada yang memahami misalnya kampung siaga itu kerjanya misalnya semprot-semprot. Nah itu kan salah. Ini misunderstanding terhadap mispersepsi terhadap tupoksi dari kampung siaga. Padahal tidak itu tugasnya. Tugasnya seluruh tugas-tugas, seluruh fungsi-fungsi untuk pencegahan COVID-19 ini dilakoni oleh kampung siaga sebagai garda terdepan dari pencegahan COVID-19. Ya. Pak Idris, ditahan sebentar Pak Idris, kita harus bergabung sebentar ke Wisma Atlet Rumah Sakit Darurat untuk melihat perkembangan terkini, Pak Idris. Ya, silakan. Ya, pemirsa, kita langsung bergabung ke Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet untuk mengetahui atau melihat langsung konversi terkini di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Jika ada tanda-tanda semisal batuk, pusing, kemudian mual, dan juga lemas, itu bisa berobat langsung ke Wisma Atlet. Dan harapan kami untuk seluruh warga masyarakat Indonesia dapat terhindar dari penyakit COVID-19 ini. Demikian, terima kasih. Udah. Ya, baru saja kita menyaksikan konversi terbaru dari Rumah Sakit Darurat di Wisma Atlet dan kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Wali Kota Depok, Bapak Idris. Pak Idris? Ya. Ya, Pak Idris, terkait dengan PSBB ini untuk Rabu besok ini, apakah ada tindakan tegas yang diberlakukan oleh pihak terkait ketika melihat masih banyak warga yang berkumpul? Ya, justru ini manfaatnya, perannya dari penerapan PSBB dan perbedaannya dengan yang sebelumnya, justru ini kita ada unsur paksaan. Jadi kita bisa memaksa warga masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ya misalnya tadi yang masalah warga berpenumpang, mobil berpenumpang lebih dari 4. Kalau memang kapasitas mobil ini 7. Kalau mobil kapasitas 4 maksimal 3. Ini kalau memang yang tidak dilakukan, dia bisa disuruh putar balik atau suruh turun, dan yang 3 itu bisa melanjutkan. Itu bisa kita lakukan, dan justru itulah pentingnya PSBB diberlakukan. Jadi bedanya masalah paksaan tidak paksaan. Dulu kita tidak bisa maksa misalnya orang sedang kerumunan. Kalau sekarang bisa. Jadi kita bisa bubarkan paksa kerumunan yang lebih dari 5 orang kalau di tempat publik. Baik. Terakhir Pak Idris, apa himbauannya kepada masyarakat jelang penerapan PSBB di hari Rabu nanti? Ya
Ya pertama kepada masyarakat agar memahami, kita sudah sosialisasi untuk konsep dari PSBB di Kota Depok. Boleh kalau kita katakan tidak begitu berbeda dengan konsep yang ada di Jakarta. Jadi ini tolong dipahami sama-sama, tolong disadari. Sadari untuk kita masing-masing mempunyai awareness untuk kita bisa menjadi bagian untuk kesehatan Kota Depok, kesehatan bangsa dan negara. Jadi prinsipnya seperti itu. Sebab anggap diri kita adalah ODP. Ketika kita menganggap ODP, berarti setiap kita keluar, terpaksa harus keluar, kita harus menggunakan masker. Lebih baik dan bagusnya adalah himbauan sudah kita tekankan juga, kita menggunakan masker kain yang lapis 2. Karena lebih efektif untuk tidak menularkan yang ada pada virus yang ada kemungkinan pada diri kita. Jadi kita harus memfungsikan sebagai barrier daripada virus ini yang memang bisa membahayakan orang lain. Sehingga kalau kita patuh terhadap ketentuan, artinya kita menyelamatkan orang lain. Awareness inilah, pemahaman inilah, awareness inilah yang harus dipahami oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Idris. Semoga PSBB yang diberlakukan di Depok bisa berjalan efektif. Terima kasih Pak Idris. Ya, pemirsa, Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad sudah bergabung bersama kita di Berita 1 TV.